Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika inti hubungan manusia dengan Allah adalah pengabdian atau ibadah, maka inti hubungan Tuhan dengan manusia adalah aturan, yaitu perintah dan larangan. Manusia diperintahkan berbuat menurut aturan yang telah ditetapkan Allah. Jika manusia menyimpang dari aturan itu, maka ia akan tercela, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Aturan itu pun ada dua macam. Yang pertama, aturan yang dituangkan dalam bentuk hukum-hukum alam atau sunnatullah, dan aturan yang dituangkan kedua dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Aturan yang dituangkan dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi, misalnya tentang perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, larangan berzina, larangan mencuri, larangan meminum arak, larangan memakan daging babi, dan lain-lain. Dalam hal ini, manusia diperintahkan menaati segala perintah dan menjauhi segala larangan. Adapun aturan yang dituangkan dalam hukum alam adalah misalnya api itu bersifat membakar. Oleh karena itu, jika orang mau selamat, maka ia harus menjauhkan dirinya dari api. Sebagai contoh lain, benda yang berat jenisnya lebih berat dari air akan tenggelam dalam air. Dengan demikian, manusia akan celaka atau tenggelam jika masuk ke dalam air laut tanpa pelampung, sebab berat jenis lebih berat dari air. Demikianlah aturan yang dituangkan dalam kitab suci dan yang dituangkan dalam hukum alam. Keduanya harus dipatuhi agar orang dapat hidup selamat dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Begitulah prinsip dasar ajaran Islam mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya. Intinya adalah pengabdian dan penyembahan kepada Allah, berperang teguh pada tali agama Allah, lebih tepatnya menyelamatkan diri dari kemunafikan. Memegang tali agama Allah berarti kesetiaan melaksanakan semua ajaran agama dan mendakwahnya, selalu meningkatkan amal soleh, mengikatkan hati kepada Allah, serta ikhlas dalam beribadah 5 waktu. Hubungan manusia dengan sesama, pada hakikatnya tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain. Harus memiliki naluri untuk hidup berkelompok dan berinkarnasi dengan orang lain. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki kemampuan dasar yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas tersendiri yang dapat dijadikan sebagai alat tukar menukar pemenuhan kebutuhan hidup. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain itu, juga diberikan yang berupa akal, pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk. Karena itu dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan, interaksi dengan orang lain. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia tanpa bantuan manusia lainnya. Manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau bicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi manusianya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.